Percobaan live yang ketiga. Astaga naga. Kenapa di ban umur? Alasannya umur semua dua-duanya. Gara-gara ini filter berbahaya ini nih. Nih, nih. Astaga naga. Ah, udah gak di ban lagi. Iya, gue appeal. Gue appeal. Gue appeal 2 kali. Itu semua appealnya foto KTP tahu. Foto KTP, foto muka depan, kiri, kanan. Iya tadi ke ban. Ke ban. Serius gue. Udah kita mencegah di ban, kita pakai filter ini aja ya. Mencegah di ban. Kita pakai filter ini, oke? Kita filter ini aja deh. Masa masih kena ban? Ya filter tua, filter tua. Nih, nih, nih. Filter tua. Di ban kenapa? Kurang ini umur. Gara-gara umur nih, gue kasih kumis deh. Awas aja masih kena ban. Ntar ya, ini apa lagi nih? Setup coba ya. Terus hidupinnya gimana? Dah, kagak tidur. Belum tidur, iya nggak bisa tidur gua. Tuh filter cewek. Enggak, jangan. Filter kumis guys, kita berpatokan sama kumis. Awas aja kena ban lagi nih. Gua beratin suara gua deh. Tes. Bukannya di ban ya? Gue di ban 2 kali bro, 2 kali. Beneran di ban gue. Gue foto KTP 2 kali. Gue setengah mampus dah itu. Ada filter lain. Pokoknya nggak boleh pakai filter ini. Filter ini membuat kena ban. Kita pakai filter aneh-aneh harus. Atau topi koboi deh. Yeay. Udah siap berkuda gue. Vanes dikira umur berapa ya? Kalau admin aja di ban. Gak tau dah intinya. Ditulis siapa ya? Di bawah 13 tahun gak boleh ini, gak boleh nge-live TikTok. Gue kayak, emang gue semuda itu ya? Belum ngantuk, belum. Udah sembuh, udah okean lah. Kemarin pusing banget kepala gue. Mau deep talk nggak? Gue tadi sampai muter Juicy Lucy aja. Mau, ayo, mana nih? Lempar pertanyaan. Foto cincong lagi tidur. Jadi deep talk, gas. Buka. Buka. Lagu Indo favorit. Gue lagi ini on loopnya Juicy Lucy. Yang gue dengerin tuh semua lagu Juicy Lucy. Top tuh. Tampar lah. Terus apa lagi tuh? Banyak banget dah. Lampu kuning. Awas ke band lagi. Kalau filter ini masih ke band, gua nggak tahu lagi. Nyanyi, nggak bisa nyanyi gua. Lihat aja kemarin final chapter gua nyanyi gimana. Min kurang pagi. Kan kalau di waktu Indonesia Timur udah jam 5. Tadi kenapa kena band? TikTok apa? Mari ini aja. Kalian pernah ngalamin quarter life crisis nggak? Katanya sakit. Kemarin gue sakit. Pernah lah. Pernah. Coba. Ambil satu topik di quarter life crisis kalian kita bahas. Tadi kena ban. Ini bisa taruh tulisan gak sih? Kalau gue kena ban gara-gara kurang umur.
Habis lulus bingung kerja apa. Ini sering banget kayak kejadian ya. Kalau gua, menurut gua ya, kalian pas kuliah itu pasti kayak mencoba banyak hal kan. Kalau kalian nggak tahu kalian mau apa, kalian pasti tahu kalian gak mau apa, bener nggak? Di kuliah kalian tahu kan kalian benci apa. Kalau sekarang kalian masih nggak tahu kalian mau jadi apa, udah kalian hindarin aja dulu yang kalian benci. Dari kayak gitu kalian pasti kayak kepikiran gitu ke depannya mau gimana. Coba-coba dulu aja sekarang. Kayak bapak-bapak. Harus kayak bapak-bapak kalau nggak di band. Besok skor upacara, bye-bye. Ada rencana mau S2 nggak? Gue dapat S2 udah di NUS. Fieldnya quantitative finance. Gue ngumumin ini kemarin kayak di Scotters. Di acara Scotters gue ada umumin kemarin. Di band karena apa ya? Karena kurang umur guys. Gue pakai filter ini nih. Kita challenge ya pakai filter ini 10 detik. 10 detik coba, 10 detik. Kita lihat kena band gak? Lepas kacamata nih. Lepas kacamata pakai filter ini. 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gak ke band. Cielah. Malah nantangin, iya dong. Kalau di band tinggal appeal. Udah lulus udah. Tadi ada yang nanya apa tadi yang deep talk tadi gue kelewat. CS ke finance. Quantitative finance itu campuran antara CS, matematika, sama finance. Jadi ya begitulah. Lebih suka David S atau David XL, David M, David medium. Medium rare deh. Kalau pesen stick, medium rare, medium rare. Kalau bisa balik masa lalu, balik umur berapa? Umur 6 tahun 2010 terus gue beli Bitcoin. Gue beli berapa ya? Ya 1000 lah. Lumayan lah, 1000 lah. 1 T. Please notice, halo Rel. Halo Rel. Nggak tidur, gak bisa tidur. Kalau mau jadi superhero mau jadi apa? Mau jadi apa ya? Mau jadi Batman karena kaya. Ya, jangan. Yang gue suka apa ya superhero ya? Doctor Strange. Tahu nggak? Doctor Strange yang bisa ngendalin waktu. Minta pendapat aku harus magang tapi nggak tahu menjadi apa. Saran gue kalau magang coba nggak. Menurut gue kalau magang coba aja semuanya sih. Nggak ada salahnya. Karena magang kan kalian nggak tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka. Cobain aja semuanya. Terus dapat magang susah tahu sekarang. Jadi kalau dapat ambil aja. Manajemen banyak banget lah karir pathnya. Cobain bisnis analis bisa. Atau apply ke apa ya? Ke bank gitu. Kayaknya ke bank. Atau kalau mau ke tech product manager bisa. Asal ada yang buka aja deh, lihat aja LinkedIn. Kalau kalau magang cari yang ada dulu aja. Karena sekarang agak susah. Takut gak dapat magang. Menurut gua dapat itu pasti. Karena tapi tergantung seberapa banyak effort yang lu taruh. Kalau nggak dapat paling menurut gua ya, kalau beneran nggak dapat, kalau di NTU tuh gua PC Prof biasanya. Gua cari project sama Prof gitu. Kalau CS lah, tapi kalau manajemen kayaknya nggak bisa ya gitu ya. Paling kalau gue ya, gue email aja sih, call email gitu dulu gue. Semua perusahaan ya, gue buat email template terus gue kirim, nggak bales ya udah urusan gitu kan. Kirim, ada aja yang bales.
Kalau nggak di SG kuliah di Indo maunya di mana jurusan apa? Gua pengen UI kedokteran. UI kedokteran, UI komputer, UI kedokteran, UI kedokteran. Gak bisa gue biologi bro. Berapa banyak email yang dikirim? Sebanyak-banyaknya guys. Kalau ada kesempatan kirim, lihat LinkedIn kirim, perusahaan apapun kirim. Terus tanya-tanya senior juga, senior pasti ada kenalan, Wat. Senior ada kenalan pasti. Kayak pernah intern di mana? Udah, pasti mereka juga mau konekin ke HR lah. Kau belum tidur, gak bisa tidur. Nah, di mana di rumah? Kalau magang di bidang apa? Kalau gua antara finance atau computing sih, antara dua itu. By the way, bentar lagi baterai gua habis. Live-nya bentar emang. Mohon maaf. Hehe. Live update. Nggak ada sih. Min pernah intern di Shopee. Pernah. Dari CS ke finance. Bisa-bisa aja. Tapi kalian harus belajar lebih. Karena kalian kan emang jadinya dari nol gitu loh. Dan kalian juga harus kenal orang-orang yang bisa masukin kalian. Kayak kenal teman, temennya. Kalau budaya finance di Singapura itu, mereka kenalan dari coffee chat. Jadi kalian nge-email orang yang udah berpengalaman di bidang finance, terus bangun koneksi dengan ke toko kopi, biasanya Starbucks. Terus ngobrol di situ, kenalin, lu pitch yourself, you introduce yourself, how you apalah your motivation and stuff. Terus kenalan dari situ, terus minta referral letter gitu-gitu. CC season 2 dari Palembang nggak ada. Konsum favorit. Konsum nih maksudnya apa? Makanan. Makanan ya. Sukronya warna hitam. Ini. Iya. Yeah. Mutusin buat gap year itu nggak apa-apa kan? Ad Sebenarnya ya, kalau di pandangan gue itu nggak apa-apa. Cuman gue pernah denger kayak dari HR itu ada beberapa yang kayak pasti di interview ditanyain kenapa gap year gitu. Kalau kalian emang ada siap jawabannya ya nggak apa-apa. Rekomendasi jurusan di NTU. NTU tuh yang topnya tuh Material Science. Jurusannya Kendrick. Itu dia top. Terus Electrical Engineering atau Teknik Elektro. Itu juga NTU top. Banyak jurusan top NTU top top dunia top 10 gitu. Computer Science-nya masih bagus NUS. Tapi kalau engineering itu bagus NTU. Kayak Electrical Engineering, Teknik Elektro, Material Science, apa teknik metalurgi ya kalau di Indo ya. Yang belajar tentang materi. Terus apa ya? Oh, Mechanical Engineering, teknik permesinan juga bagus NTU. Aerospace, teknik apa lagi ya? Teknik-teknikan lah. Game favorit COC, catur. Kenapa dipanggil admin? Tanya netizen dah. Buka kacamata nih. Terlalu bocil katanya, terkena ban. Ini sebocil itu ya gue. Ya pas catur jadi mixue gue. Gue dikasih boneka mixue di mana ya? Ntar gue harus nyari. Gue lupa taruh mana. Semangat ya lagi skripsian. Kau dulu intern di Shopee ya? Iya, gue intern di Shopee dulu. Gue dulu divisi online marketing. Gimana ya sini? Gue divisi marketing, bagian online marketing. Jadi gue yang ngeproses data-data. Ini kalau kalian lihat di IG tiba-tiba ada iklan Shopee. Terus berapa banyak yang klik iklannya, berapa banyak yang nyampe ke Shopee, terus dia beli barang atau enggak. Itu data-datanya gue yang proses, tim gue yang proses. Caranya dapat lowongannya tuh, kalau gue dulu dari apply, gak sih dari temen sih itu.
Kayak teman punya teman, terus katanya emang kurang orang. Ambil CS di era AI gini, menurut gue semua jurusan tuh worth it gak worth it guys. Kalau kalian pakai AI doang buat aplikasi kalian, itu banyak banget lah pasti error-errornya. Pernah coba nggak? Dari sisi security-nya sih ada pengaruh, dari sisi desainnya pasti ada pengaruh. Terus untuk ngetik prompt-nya aja, kalian kan kalau misalkan kalian buat website nih, kalian nggak bisa langsung ketikan buatkan aku website yang bisa dipakai buat jualan. Gak bakal, gak bakal bisa langsung jadi. Kalian harus tahu apa yang kalian ketik. Nah, knowledge itu kalian belajarnya dari CS, dari ini, dari pengalaman. Cara biar nggak males kerjain skripsi admin, uninstall TikTok. Proses rekrutmen ada berapa tahap kalau intern di SG? Tergantung perusahaan, tapi 3 sampai 4 tahap biasanya. Pertama pasti ada ini kan, online assessment. Terus ada interview 1 biasanya. Teknikal. Terus interview 2, kadang ada teknikal juga. Terus ya bener deh. Terus interview 3 behavioral. Interview terakhir itu sama HR biasanya. 5 biasanya. 4 sampai 5 lah. Di NTU skripsi gak? Skripsi cuman gak seformal skripsi di Indo. Jadi kalau di NTU itu, ini kalau jurusan gue ya. Kalau di NTU itu gue propose, enggak. Jadi ada kayak list project. Terus kita pilih mau project apa, ntar dikasih. Terus kalian kerja sama profnya gitu. Abis kalian dikasih project itu, kalian kontak profnya. Tanya, Prof, ini research lu kan? Kira-kira gue bisa bantu apa? Terus dari situ dijelasin, oh lu baca paper ini, lu bisa cari area sini, lu situ-situ. Terus lu kerja, lu laporan ke prof lu tiap minggu, dia kasih feedback, muter. Terus yang jadi skripsi itu adalah progres lu di akhir semester. Kurang lebih kayak gitu. Gue nggak tahu di Indo kayak gitu nggak. Tapi kalau di Singapura kayak gitu, jadi feedback loop gitu. Nah, skripsinya tuh ialah apa yang kalian bisa temukan sepanjang 1 tahun itu. Apakah dengan kode ini bisa mempercepat sistemnya sebanyak ini? Kalian tulis aja tuh semua kegagalan dan keberhasilan kalian. Kalian sudah baca paper apa aja. Sebenarnya kok secara format nggak ada tuh kayak huruf gede, salah huruf gede dikit dilingkerin coret nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah ada yang kayak gitu. Terus tadi ada yang nanya apa lagi? Kalau rekrutmen SG ada ngajak tahapan ngerjain studi kasus. Kalau bisnis ada. NTU ada syarat umur nggak ada. Rekrutmen intern Shopee lumayan. Susah. Kalau data analis, data engineer. Pas banget gue data analis, data engineer. Kalau data, ini gue agak teknikal ya. Kalau data analis, data engineer, ini tiga data ini beda semua. Data science, data analis, data engineer beda semua. Kalau data science, dia lebih ke arah kalian buat model. Jadi kalian buat model untuk memprediksi masa depan. Pakailah apa coding-codingan yang bisa memprediksi model-model itu. Besok kira-kira yang masuk Shopee berapa orang? Nah, gitu-gitu. Itu data science. Kalau data engineering itu kalian apa ya gimana ya sini? Kalian jadi pembersih data lah ibaratnya. Jadi ada data-data kotor dari macam-macam sumber. Kalian pakai SQL, kalau kalian tahu pakai SQL, pakai Python, kalian bersihin datanya. Sampai datanya siap jadi dipakai oleh data analis. Nah, data analis itu adalah orang yang translate data kotor tadi menjadi dashboard atau presentasi yang bisa dimengerti oleh orang. Contoh kayak si CEO mau lihat, oh marketing Shopee performanya gimana?
dashboardnya gimana, itu data analis semua yang buat. Begitu. Prefer core system atau front end system development? Gue orang data sih. Tapi kalau gue disuruh, gue lebih bisa front end daripada back end. Toolsnya bisa pakai Power BI. Kalau di Shopee dia ada internal tools gitu. Jam segini banget. Iya. Pengalaman intern di Huawei. Ya ada suka ada duka lah. Semua intern ada suka ada duka. Tapi intern di Huawei nggak ada ini, nggak ada WFH. Terus kalau di Huawei itu big data kan gue, big data engineer. Itu gue nge-handle data-data rekomendasi HP Huawei. Banyak banget. Data analis di Johnson pakai Power BI berguna banget. Iya, lu lihat Excel gimana dah? Gak bisa, bro. Menurut lu suka dalam belajar tuh bisa luntur seiring waktu? Bisa, bisa aja. Semua orang itu pasti ada fase burnoutnya. Makanya motivasi kalian belajar itu apa? Balik lagi. Kalian belajar buat apa? Kalian harus ingat motivasi kalian. Apakah kalian belajar buat FOMO? Atau kalian belajar emang karena kalian suka sama pelajaran itu dan kalian penasaran? Itu beda. Kalau kalian belajar cuman ikut-ikutan orang kayak, oh dia ambil jurusan CS, kayaknya CS menarik, ya udah gue ikut. Terus kalian belajar, itu luntur pasti, luntur. Itu gak usah ditanya, pasti luntur. Contoh data engineering yang simple, apa yang simple ya? Yang simple. Data engineering gak ada yang simple lah. Oh ini. Ibaratnya kita lagi nge-live di TikTok. Terus ini kan pasti ada data kan di belakangnya kan. Kayak orang ini live berapa lama, orang ini nge-live gak tahu deh kena ban berapa kali, terus apa penyebabnya di ban segala macam kan masih ada datanya tuh. Banyak kan? A B C D E F G tuh 20 kolom tuh. Live Bernard, datanya ada 20 kolom. Terus tiba-tiba orang bisnis pengen tanya, kira-kira total semua apa ya? Kira-kira performa live TikTok itu gimana sih? Kayak berapa banyak user yang nge-live TikTok, berapa banyak user yang kena ban, berapa banyak usernya pakai filter gitu-gitu kan? Kan orang-orang bisnis pengen tahu kayak gitu-gituan kan? Nah, data engineer itu dari data-data kita nge-live tadi itu dibersihin, beneran dibersihin, digabung-gabungin, di ya digabung-gabungin lah ininya, di gini-giniin, kurang lebih kayak gitu. Rekrutmen Shopee, cari aja di websitenya dah. Di rumah kamu pada gak keganggu, ortu gue di atas, jadi aman. Pas SD pinter, tapi seiring waktu makin gak pinter apalagi pas kuliah. Menurut gue bukan kayak gitu dah, tapi orang itu makin pinter, dia akan selalu membandingkan dengan orang yang lebih pintar dari dia. Jadi kalian pas SD pinter nih, contoh kalian pinter. Tapi pas SMP kalian merasa, aduh kok kurang pinter ya. Karena kalian masuk circle yang lebih pinter. Gitu aja sih. Makanya kalian selalu membandingkan sama orang yang pasti lebih di atas kalian. Dan itu konstan, makanya makin kuliah, makin kalian masuk kerja, makin habis kalian di sini. Emang lag ya? Gitu. Lihat anak COC kayak nggak gitu juga lah. Anak COC kan juga diseleksi
apa ya, diambil. Kan orang tuh banyak banget kan karakteristik ya. Kita ngomong kuat, orang kuat itu bukan hanya yang kuat matematika atau kuat hafalan gitu kan. Tapi anak COC itu diseleksi yang emang kuatnya di bidang matematika atau hafalan. Jadi kalian ngelihat anak COC itu jago di bidang matematika dan hafalan. Lagi-lagi. Kalau dikasih bisnis case ya kayaknya meninggal kita. Gitu dah. Udah mulai sekarat baterai gue. Ini bukan kamar guys, ini ruang tamu. Kalau dikasih bisnis case, presentasi gitu belum tentu anak COC menang. Kepintaran itu relatif guys. Ada orang yang pintar jualan, ada orang yang pintar matematika, ada orang yang pintar research, macam-macam. Ada yang pintar ngamatin ekonomi. Suruh anak COC ngamatin ekonomi ya nggak bisa. Ini by the way baju fans. Baju yang dikirim kemarin. Ya kan anak COC banyak kan sains matematika. Semua yang kalian tuh ya bias. Namanya itu negativity bias kalau kalian tahu. Negativity bias enggak sih? Apa sih? Apa ya? Selectivity bias. Contoh kayak gini, ibarat PR Unforgettable Cast di bawah tadi harusnya. Jadi kayak contoh kalian pernah nggak pengen kayak upload di Instagram? Kalian pasti pilih foto terbaik kalian kan? Pasti kalian pilih foto terbaik kalian. Bener nggak? Kenapa live cepat? Gue tadi kena ban berapa kali? Iyalah, bener kan? Makanya kalian lihat di Instagram adalah orang-orang yang menikmati hidupnya. Sama kayak COC. Jadi pilihnya anak sains, anak yang emang kuat hafalan. Tapi bukan berarti kayak apa ya, bisa dipukul rata gitu loh. Lu suruh anak COC main musik belum tentu bisa kecuali Abel sama Josh. Setiap orang tuh ada ininya masing-masing, ada kekuatannya masing-masing. Bukan Abel sama Josh doang sih, maksudnya aduh, ntar dikira bener gue bilang Abel sama Josh doang. Enggak, maksud gue tuh kayak apa ya, anak COC itu nggak semuanya bisa main musik, ngerti nggak sih? Kayak lu suruh gue main musik ya pasti nggak bisa gue, dan gue yakin banyak anak COC juga nggak bisa main musik. Banyak yang bisa main musik, ada yang jago main gitar, banyak, ada yang jago nyanyi. Exactly. Jadi itu namanya selectivity bias yang kalian lihat itu. Sama kayak kalian lihat di Instagram, ada orang upload foto-foto behind the scene mereka di Instagram, behind the scene, foto-foto mereka kayak gue upload di TikTok, foto salon stiker, mana ada. Kalau jatah aritmetik habis, gue pilih spasial paling. IG udah kayak LinkedIn, setuju. Kan enak di TikTok gini. Fits random upload makanan. Nah, upload makanan aja harus ini tahu. Kalau gue upload makanan, gue fotonya tuh berapa kali tuh. Ada pakai portrait mode lah, ada di zoom 3 kali, zoom 2 kali. Terus lihat kan di mana paling bagus makanannya kan. Sangat selektif.
Biar feed IG bagus. Makanya kalian kalau melihat IG, berasa kalian melihat orang itu hidupnya senang. Karena yang di post emang cuma seneng-seneng. Ada orang yang pengen ngepost dia lagi nangis, gak mungkin kan? Cuma berani post story. Gue nggak yakin bahkan orang nangis di post di story. Kecuali second atau close friend. Ya begitulah namanya hidup ya guys ya. Yang post story juga senang-senang semua kan? Exactly. Ya tapi punya second account ada deh. Kasih topik lagi dong. Ada Arkan ya? Gue coba invite. Ih, topik deep talk ya tahu. Halo Bang. Kok belum tidur? Lu kaget jam live gue segini. Aduh, Duh, jam berapa tempat lu? 4:30 5:30 pagi. sore. Sore. Enak banget. Di sini sahur dah. Tau gak gue kena ban 2 kali barusan. Karena Gue pakai filter ini. Semoga gak kena ban lagi. Gue pakai filter ini. Terus gue ngobrol-ngobrol 2 kali kena ban gue. Gue kenapa pil 2 gara-gara kali. kan? Dikira bocil. Oh. Makanya kumisan aku nggak bakal ke band sih. Ya kayaknya lu aman deh. Kalau gue aduh. Gue 2 kali nge-live 2 kali kena ban. Sampai gue tadi mikir kan, ya udah gue pakai filter ini aja biar aman. Iya juga ya, berarti kalau Aneh-aneh. bocil pakai filter itu aman ya? Harusnya aman. Oh, loophole. Loophole. Gue pakai filter kayak gini selesai dah. Nih. Nah ban gue 2 kali. Ntar tiba-tiba live gue end lagi ntar. Astaga. Pakai filter kumisnya. Buka baby face. Ya filter jenggot. Oke. Aman. Lu gimana lu sekolah udah mulai kan? Udah, minggu ini udah midterm lah. Hah? Minggu ini udah Hah? Udah. Cepet banget. Iya, tapi anehnya di aku midterm tuh ada 3, jadi namanya nggak midterm sih. Kayak ujian blok gitu ya kalau di UI. Iya, Per bulan gitu. Per matkul bisa 3 kali midterm. Namanya sih midterm, tapi 3 kali. Bukan gitu. midterm banget ya. Iya. Tapi di UPenn gitu susah nggak sih ujiannya atau kayak tergantung modul sih ya biasanya. Iya, tergantung modul sih. Kalau math-nya agak-agak sih. Nggak tahu, mungkin aku skill issue, tapi math-nya Agak-agak emang. Agak-agak. Di bell curve juga kan? Iya. Curve-nya beda-beda sih per matkul, nggak kayak bell curve. Ada juga matkul yang kayak gradingnya fix, misalkan 97 100 A+, 94 97 A, 91 94 A minus gitu. Diratain gitu ya. Swasta masih November karena September baru masuk. Si Josh aja Oktober baru masuk. Beda-beda. Aku juga udah swasta sih. Tadi Nicholas Joshua join. Iya. Joshua ngapain ke Surabaya? Nginep tadi dia di tempatnya Nicholas. Josh bukan semesteran. Ditanya tuh di UPenn lu beasiswa atau mandiri? Oh, aku beasiswa Indonesia Maju. BIM. Zaman lu syaratnya masih ada 1 tahun tuh setahu gue syaratnya kayak perlu medal gitu nggak? Perlu Enggak medal sih, prestasi nasional medal- aja. Tapi Apapun kayak bidang FLF 2N apapun boleh, ya? O2SN.
Kenapa? Bidang apapun ya. Apapun. Dan kalaupun yang bukan dari puspres, yang dari apa yang udah dikurasi. Oh, aman lah kalau gitu. Kan kangen makan gultik nggak ditanya. Duta gultik. Kan udah makan itu yang sama Nicholas sama Austin. Aku takut kenapain lagi. Kenapa ya tiap kali gue live ada aja? Ada aja. Bim itu wajib balik kan? Nggak wajib sih. Dan aku emang pengen balik sih. Jadi Itu tuh kayak misalkan contoh Gojek ada di US. Kalau lu kerja di Gojek itu dihitung BIM gak? iya juga ya. Gimana ya konteksnya? Perusahaan Indo yang Kayaknya kedua kalau gitu. kondisinya kayak gitu, kalau kondisinya kayak gitu nggak apa deh. Apalagi yang kayak punya negara gitu loh, entah apa kedutaan besar atau apalah Kedubes. perwakilan Indonesia di sana. Ya, atau even BUMN yang di luar negeri kayak Pertamina kan di Texas aja ada kan. Dibolehin ya. Kayaknya kalau gitu boleh dah. Soalnya yang Singapura boleh. Kayak yang gua ASEAN tuh boleh. Kayak gua kerja Shopee Jakarta tuh boleh sebenarnya. Oh gitu. Wait, technically ruang guru boleh dong, itu kan Singapura. Iya, ruang guru boleh. Pernah dibilang gua. Ruang guru boleh, itu loophole. Lupa. Ruang Oh, guru is a pantes. Singapore registered company. Gue juga baru tahu. Gue kemarin sama ini yang sama VP engineering gitu. Ngobrol-ngobrol kan. Oh, Tahu nggak ruang guru itu Singapore registered company. Kini iya, bisa. emang itu playbook startup sih. Dasarinnya Iya, di Singapura. Singapura. Soalnya perizinannya gampang Singapura. Startup playbook. Arkan kenapa bibirnya pecah-pecah dibilang tuh. Dingin lah. Oh, lagi musim gugur ya berarti. Belum masuk malah tapi udah berangin gitu. Udah mulai dingin. Mm-mm. Dan aku Suhu belum keluar paling kamar rendah juga. berapa sih kayak di yang pernah lo alamin gitu? Minus Selama di sini aku paling parah minus 14. 14. Dingin apa tuh kulkas ya? Tuh Iya, freezer. aku kan udah pakai sarung tangan pun kayak pas masuk dorm kayak gila perih. Jadi langsung harus pakai air hangat. Gak masuk akal. Gue di Bromo aja 14 derajat udah lapis berapa udah masih kedinginan itu gue. Fahrenheit, Kak Arkat sekarang lagi bikin project aja. Fahrenheit mending tidur aja Fahrenheit. Kalau gitu gak bakal keluar rumah. Gak salah. Kan kuliah cuy, harus keluar. Yang ini yang visa H1B itu pengaruh ke lu pada gak sih? Iya ya, H1B. I think itu lebih ke workers deh. Bukan ini ya siswa ya. Tapi sih ada kayak imbauan jangan keluar dulu sih. Tapi dari dulu juga ada imbauan gitu kok. Jangan keluar dulu, jangan balik Indo dulu maksudnya. Jangan keluar US lah. Aneh-aneh. Di situ jam berapa? 3:30. Review minuman lagi. Waduh. Gak mau gua kena band lagi. Yang kemarin bikin ke band. Gak ke band sih kemarin sebenarnya. beli milkshake-nya Ben and Jerry sih enak. Ada gak sih di Indo? Lupa deh. Ben Jerry bukan. Setahu gua es krim doang kalau di Indo. Iya, es krim. Tapi es krimnya jadi milkshake. Oh, berarti ada kedai. Kalau di Singapura setahu gua ada ininya kayak kiosnya Ben Jerry gitu. Ada. Itu ada seberang kampus makanya aku beli. Oh. Ya. Setahu gue dijual waffle dikasih es krim gitu. Tanggapan Kak Arkan sama ospek kampus gimana Kak? Ya aku nggak ada ospek lah. Kita ada orientasi. Lu nggak ada orientasi juga? Ada orientasi. Kalau yang tadi ke mirip-mirip band, ospek iya. ini sih kalau mau masuk flat itu ada ospeknya. Flat. Oh, ospek Flat. gimana tuh? Fraternity.
Di ini juga disuruh kalau ospek kan ada project gitu-gitu kan yang kalian harus kerjain 6 bulan. Gitu juga ya. Ya, atau kayak suka ada pangmal, panggilan malam. Oh, Terus kayak harus jurit interview malam. cutting gitu-gitu kan. Aku Astaga. orientasi nggak nyampe 4 hari loh. Dan I think it's better karena ya fokusnya kan belajar ya. Tapi dari orientasi lo bisa kenalan orang. Gue nyesel Iya dulu benar-benar. orientasi nggak kenalan orang. Hmm. Tidur Aku tidur. Ya udah 345 deh, 345. kalau bisa menghindari obrolan yang kurang baik guys, Iya. itu serem lah kalau dibahas. Ngeri-ngeri sedap guys, jangan guys. Orientasi di kampus kalian berapa lama? Tergantung. Kalau gua tuh orientasi macam-macam. Ada dari sekolah, dari pintu juga ada pintu tuh. Apa ya? Perhimpunan pelajar di NTU gitu, yang Indo. Terus dari Hmm. hall juga ada, dari NTU-nya sendiri juga ada. Ada 4 tipe. Kok kayak ikutin tuh 16 hari bisa. Hmm. Per itu ada orientation. Apa? Per tadi grup-grup itu Iya, ada orientation ada sendiri. orientation. Tapi Hmm. berentet gitu deh. A, B, C, D. Kalau aku sih lebih ke kayak ada event-event gitu, tapi bebas aja mau datang atau enggak. Oh. Di UPen ada Permias Nua. Permias apa? Ada namanya Pancasila. Permias Nua apa? Permiasnya Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Oh. Temenin sahur. Kebetulan aku ketuanya lah. Weh, presiden, Pak Pres. Jadi kayak aku ngurus orientasi orang Indonya kemarin. Oh. Tapi itu per kampus atau satu US gitu? Ada yang per kampus, ada yang per kota sih. Oh, per kota ya lebih ya. Kayak tapi kalau kotaku Philadelphia tuh permiasnya nggak aktif dari 2021. So aku nggak tahu kontak siapa kalau kayak gitu. Nah, ribet sih kalau nggak aktif gitu. Kayak satu US nggak ada tapi kayak yang dinaungi semua Ada US. namanya Permias Nasional. Itu juga nggak aktif ya? Itu aktif. Kemarin baru ngadain kayak kegiatan gitu sama KJRI buat ngundang ngobrolin tentang Danantara, sama mereka suka ngadain career fair gitu. Oh, Pernah ngundang I think perusahaan Indo, terus ada yang lain-lain kayak Facebook, TikTok juga ada. keren sih. Udah nggak ke band, udah nggak ke band. Gue appeal 2 kali pakai KTP, sumpah. Appeal 2 kali pakai KTP, untung bisa. Gak mau lagi gue filter ini, nih filter keramat nih. Foto Ampunilah. KTP. Foto KTP, terus dia minta selfie 3 arah. Tiap kali gue appeal gue harus selfie 3 arah, depan, kiri, kanan. Arkan di Kok kayak sana buka ngobrol rekening ya? pakai bahasa Sunda. Iya kayak buka rekening. Di sana ngobrol pakai bahasa Sunda apa bahasa Inggris? Sunda. Aneh-aneh aja pertanyaan. Bahasa Sunda, iya bahasa Sunda. Lu berharap orang Amerika ngerti bahasa Sunda? Bahasa Palembang bisa nggak? Apanya gua? Heeh. Bisa gua bahasa Palembang. Lancar gua bahasa Hmm, Palembang gua. Biasanya mantap. kalau gua nge-live sama Evan tuh gua pakai bahasa Palembang. Tapi viewer nggak ada yang ngerti. Oh, Evan Palembang. Jambi mirip-mirip bahasanya. Oh. Nggak ada yang ngerti tapi. Ya, ini kata kalian warga Di Indo ada berapa angkatanku orang? warga Indo ada 5 lah sama aku. Dikit banget, Apa? dikit banget. Iya. Kalau di NTU tuh bisa satu angkatan 150. Iya. Makanya rame Banyak kan. banget. Iya rame. Outlet kemarin yang Tapi, apa sih namanya, Nuansa itu gila rame banget. wah itu nuansa tuh udah 4 angkatan ya. 4 angkatan kan yang buat itu.
Komitinya ada Gila itu rame 150. banget. Yang nonton setahu gua kalau nuansa tuh 800 tiketnya Yang nonton. dia jual sekitaran 800, 400 pagi, 400 pagi, 400 sore harusnya yang nonton. Wow. Oh. Orang-orang Indo masih support soalnya. Itu 2 kalinya ukuran jumlah orang di FT kampus sekolah. Fakultas Teknik. Bedul desa. Singapura berasa rumah keduanya anak Indo. Iya. Nonton nuansa rame, guys. Kalau di NTU juga ada acara ICN, itu juga sama, sekitaran 800 orang yang nonton. Total tiket yang kejual. Gila. Ada rencana ketemu Austin gak tuh ditanya tuh? Aku tadi mau minggu ini lah, tapi ada banyak kegiatan makanya nggak jadi. Kayaknya mau pas fall break aja abis UTS. Banget. Oh. Geng US. Di US siapa aja sih? Kan ada lu, Apa ini? terus Austin. Di Austin, US. Abel, Maul, Felicia, Oh iya. Sama yang season 1 ada kan si Kenji sama Kid. Nevin. Kenji. Ini apaan subuh-subuh baru bangun. Bentar lagi gue off, guys. Semenit lagi gue off. 3:45 guys, Geng pengen US tidur. kapan ketemuan? Itu Sabang sampai Merauke lah jaraknya kalau ke California. Yang jauh dari lu pada siapa sih? Aku deketnya sama Felicia, Austin sama Nevin. Jauhnya sama Abel, Maul, Abel. sama Kenji tuh jauh. Tapi oke lah, masih bisa ngumpul lah kalau diniatin. Susah lah. Pesawat ya. Pesawat Kalau nggak Singapura mahal. kan tinggal MRT. Iya, Singapura tinggal cari tempat satu, dah ngumpul. Tinggal ya ngumpul nge-live berlima. Enggak, aku nggak kenal Nevin, tapi maksudnya tahu gitu lah. Ya kan aku nonton. Tahu season 1 lah. Anak season 2 pasti tahu anak season 1 lah. Rame banget cewek-cewek Singapura. Iya, itu udah kayak bawa masa itu udah 20 orang. Ketemu cari tempat makan aja susah tuh kali. Harus pecah-pecah kecil-kecil gitu. Udah, Hiking udah bareng 345 ya. Oh ya dah. Bareng King. Dadah. Yes. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. Gue cabut dulu ya. Oke.